Ngeri, pemain FIFA ASEAN Cup ada David da Silva, Haaland, Mbappe, Erick Thohir sampai ngomong gini. Melawan Myanmar, Laos wajib menang. Melawan Vietnam seperti hitungan. Ini benar-benar mantap. Piala AFF tidak lama lagi. Ini sangat seru dibahas. Tonton sampai akhir ya. Inilah line up mengerikan Timnas Indonesia di Piala AFF. We've had good sessions, good intensity. The players have came in good spirit. They're very excited. Presiden ingin memastikan kesejahteraan atlet itu menjadi prioritas. Piala AFF 2026 bakal menjadi panggung Timnas Indonesia. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan pemenang playoff antara Brunei Darussalam dan Timor Leste. Timnas Indonesia berada di pot 3 Piala AFF 2026 bersama Filipina. Dalam drawing di pot tersebut, tim Garuda sudah dipastikan bersama pemenang playoff antara Brunei atau Timor Leste, Kamboja, dan Vietnam yang merupakan juara bertahan. Performa menjanjikan Timnas Indonesia di FIFA Series 2026 menjadi modal penting untuk menatap agenda berikutnya. Namun, pekerjaan rumah masih menanti, terutama dalam menjaga konsistensi performa di berbagai ajang yang sudah di depan mata. Dalam waktu dekat, skuad Garuda akan menghadapi 3 turnamen penting yang menuntut kesiapan maksimal, mulai dari FIFA Matchday pada Juni, lalu Piala AFF pada Juli, hingga ASEAN Cup yang dijadwalkan berlangsung September hingga Oktober. Menghadapi jadwal padat tersebut, PSSI berencana menggelar pemusatan latihan pada Mei. Tim pelatih yang dipimpin John Hartman masih terus memantau perkembangan pemain, baik yang berkiprah di kompetisi domestik maupun luar negeri. Meski menunjukkan perkembangan positif, satu sektor yang masih menjadi sorotan adalah lini depan. Minimnya variasi serangan membuat Timnas Indonesia dinilai perlu tambahan amunisi baru. Sejauh ini, lini serang Timnas Indonesia masih sangat bergantung pada sosok Ole Romeni. Penyerang tersebut menjadi tumpuan utama dalam membongkar pertahanan lawan. Namun, opsi lain belum mampu memberikan kontribusi optimal. Ramadan Sananta misalnya, masih dinilai belum cukup konsisten untuk menjadi tandem sepadan. Situasi ini membuat lini depan Garuda terlihat kurang tajam, terutama saat menghadapi tim dengan pertahanan solid. Menyadari kondisi tersebut, PSSI mulai mengambil langkah strategis. Federasi berencana menambah 2 hingga 3 striker baru melalui jalur naturalisasi. Langkah ini diharapkan bisa memberikan variasi serangan, sekaligus meningkatkan daya gedor tim. Fokus utama pun diarahkan kepada pemain-pemain yang berkarir di Eropa dan kompetisi luar negeri lainnya. Salah satu nama yang mencuat adalah Luke Vickery. Berusia 20 tahun, Luke Vickery saat ini bermain untuk MacArthur FC di A-League Australia. Pemain kelahiran Hawaii, Amerika Serikat yang memiliki darah Medan, Sumatera Utara itu tampil cukup impresif musim ini. Ia mencatatkan 4 gol dan 1 assist dari 19 penampilan. Dengan tinggi badan mencapai 189 cm, Vickery menawarkan keunggulan fisik yang mumpuni. Tidak hanya berperan sebagai striker murni, ia juga fleksibel untuk dimainkan di posisi sayap, baik kiri maupun kanan. Kemampuan ini membuatnya dinilai cocok dengan kebutuhan Timnas Indonesia yang menginginkan penyerang serba bisa. Pengamat sepak bola nasional Roni Pangamanan menilai Vickery sebagai aset potensial bagi Timnas Indonesia. Luke Vickery ini punya talenta. Kalau dia sudah bermain di level senior, bermain di Australia, ini pemain yang bagus. Tidak mungkin 2 tahun kemudian dia bermain di liga kita kalau performanya terus seperti ini. Pokoknya bagus, ini aset luar biasa. Sinyal positif juga datang dari sang pemain. Luke Vickery mengaku tertarik untuk membela Merah Putih jika mendapat kesempatan. Tentunya akan sangat menarik jika bisa berada di tim nasional, ungkapnya. Ia juga menyebut telah menjalin komunikasi dengan John Hartman dan menyukai visi yang dibawa pelatih tersebut. Kami sudah bicara beberapa kali, dan saya juga sudah mendengar visinya terhadap Timnas Indonesia, dan saya suka, katanya. Timnas Indonesia baru saja menuntaskan 2 pertandingan di FIFA Series 2026 pada 27 dan 30 Maret lalu. Skuad Garuda mengawali kiprahnya dengan kemenangan 4-0 atas Saint Kitts and Nevis, sebelum akhirnya kalah 0-1 dari Bulgaria pada partai final. Meski gagal menjadi juara,
Performa tim asuhan John Hartman tersebut tetap menuai pujian. Penampilan Jay Itzes dan kolega dinilai menunjukkan perkembangan positif, serta organisasi permainan yang semakin solid. Namun di balik progres tersebut, satu persoalan klasik masih belum terselesaikan, yakni lini depan yang kurang tajam. Dalam evaluasi keseluruhan, sektor penyerangan masih menjadi titik lemah. Saat ini Indonesia praktis hanya mengandalkan Ole Romeni sebagai ujung tombak utama. Sementara itu, opsi lain seperti Ramadan Sananta dinilai belum mampu memberikan dampak signifikan di level internasional. Kondisi tersebut membuat dorongan terhadap PSSI untuk mencari solusi tambahan semakin menguat, termasuk melalui proses naturalisasi pemain keturunan yang berkarir di luar negeri. Mantan palang pintu Timnas Indonesia, Aris Indarto, ikut angkat suara terkait krisis striker yang masih terus menjadi problem bagi tim Garuda hingga saat ini. Kekurangan striker atau pemain bernomor punggung 9 tak hanya menerpa pelatih John Hartman, tapi juga dua pelatih Timnas Indonesia sebelumnya, Patrick Kluivert dan Sintayong. Minim striker yang mumpuni membuat Timnas Indonesia masih terus bertumpu kepada Ole Romeni, termasuk ketika skuad Garuda mengarungi FIFA Series 2026 kemarin. Mengingat agenda tahun ini terbilang padat, PSSI harus segera menuntaskan persoalan krisis striker. Ada dua kemungkinan yang akan ditempuh PSSI. Pertama, menaturalisasi pemain keturunan yang berkarir di Eropa, dan kedua, mencari striker lokal yang berkompetisi di BRI Super League. Opsi pertama sepertinya lebih realistis. Striker lokal dianggap belum punya kualitas seperti Ole Romeni. Itu dikatakan Aris Indarto via kanal YouTube Nusantara TV belum lama ini. Ya, secara kualitas mungkin agak susah ya. Untuk kualitas sekelas Ole Romeni sangat susah, karena ya kualitasnya beda. Ole Romeni disebut-sebut pemain yang cerdas. Dia di posisi nomor 10 bagus, di posisi nomor 10 juga bagus. Karena dia di posisi nomor 9 kan pasti dijaga dua stopper. Kalau di posisi nomor 10, dia lebih melebar, bisa muncul dari lini kedua, dan lebih bebas karena lawan fokusnya akan berkurang. Selain striker, Aris Indarto juga mengingatkan kalau skuad Garuda butuh tambahan gelandang kreatif. Ia menjadikan laga kontra Bulgaria di final FIFA Series 2026 sebagai cerminan. Legenda 48 tahun yang juga pernah menjadi kapten Persija Jakarta itu mengatakan, Timnas Indonesia butuh gelandang kreatif selain Tom Haye. Kita harus mencari gelandang kreatif, karena kalau kita seperti melawan Bulgaria, kalau mereka sudah parkir bus bahkan parkir pesawat apalagi, kita membutuhkan gelandang kreatif. Kita butuh berbagai macam cara untuk menembus pertahanan lawan. Jadi dibutuhkan gelandang-gelandang kreatif untuk memberi umpan kepada nomor 9 atau ke nomor 10. Pungkasnya. Fenomena naturalisasi pemain sudah bukan hal asing bagi Malaysia. Namun era baru Harimau Malaya justru memperbanyak pemain keturunan. Sayangnya, standar kualitas dari para pemain keturunan yang ada tidak membuat pengamat lokal sepak bola Malaysia merasa terkesan. Pengamat lokal negeri jiran, Zakaria Rahim, menyoroti hadirnya sejumlah pemain keturunan baru yang diproyeksi membela Timnas Malaysia. Menurut mantan manajer Selangor itu, Timnas Malaysia saat ini membutuhkan suntikan bakat baru karena skuad saat ini kurang memiliki kualitas. Menariknya, kritikan ini disampaikan Zakaria Rahim tanpa menghina pelatih atau mencela pemain, apalagi para pemain keturunan. Sentilan untuk federasi yang dinilai tidak berlaku adil kepada pemain lokal pun disampaikan tanpa menggunakan kata-kata yang menyakiti. Kita bisa lihat bahwa hanya beberapa pemain keturunan campuran yang masih berguna, seperti Dion Coles, Matthew Davis, dan gelandang Selangor Noah Leyne. Kami juga memiliki pemain lokal top seperti Faisal Halim, tetapi dia diperlakukan tidak adil. Kita lihat berapa lama waktu yang dibutuhkan Faisal untuk kembali ke performa terbaiknya. Ini proses yang panjang, kata Zakaria Rahim. Lebih lanjut, Zakaria Rahim juga menyoroti talenta muda Malaysia yang performanya menurun karena tidak mendapat menit bermain layak di klubnya. Hal itu seharusnya mendorong para pemain muda lokal untuk lebih giat lagi bekerja keras, bersaing dengan para pemain keturunan dan asing yang dinaturalisasi. Tujuannya jelas, untuk mendapatkan satu tempat di skuad tim nasional. Ia yakin jika itu dilakukan dengan benar, maka pemain keturunan juga akan kesulitan. Sebenarnya kami punya pemain nomor 10 terbaik untuk tim nasional, yaitu Syafiq Ahmad, katanya lagi. Namun karena ia terlalu banyak duduk di bangku cadangan di JDT dan kesulitan mendapat menit bermain, performanya menurun.
Pemain lokal mesti lebih giat lagi bersaing dengan pemain campuran dan pemain asing untuk mendapatkan tempat di tim nasional. Bahkan para pemain dengan warisan campuran pun kesulitan untuk menyamai para pemain impor, pungkas Zakaria Rahim. Malaysia tengah gencar menaturalisasi pemain keturunan. Hal ini bukan tanpa alasan mereka lakukan. Setelah di tahun-tahun sebelumnya gemar menaturalisasi pemain asing, arah sepak bola Malaysia mulai berubah. Para pemain yang dinaturalisasi juga diproyeksi untuk tampil di kualifikasi Piala Asia 2027. Timnas Malaysia tergabung di grup F bersama Vietnam, Nepal, dan Laos. Satu-satunya jalan agar Malaysia bisa lolos ke Arab Saudi nanti hanyalah sebagai juara grup di babak ini. Di tengah hingar-bingar pesta sepak bola Eropa yang kembali digelar, ada satu entitas dari negeri seberang yang berusaha mengganggu mood para pecinta sepak bola Indonesia. Media-media Malaysia mulai geger dan mencari kesalahan dari Indonesia, entah itu dari PSSI-nya, Super League-nya, atau bahkan setiap individu yang berkaitan dengan sepak bola Indonesianya. Terlalu sibuk nyinyir dan merendahkan Indonesia, Malaysia tampaknya lupa terhadap pepatah lama yang cukup populer di sini. Ketika satu jari menunding orang lain, 4 jari lainnya justru mengarah ke diri sendiri. Malaysia kerap cepat melontarkan tuduhan, hinaan, dan cibiran terhadap sepak bola Indonesia, tapi lupa bercermin pada kaca retak di dalam rumahnya sendiri. Maka dari itu publik Malaysia sekali-kali harus diingatkan, kalau mau ngurusin dapuran orang lain tuh, minimal dapur sendiri udah beres. Dan berikut adalah bukti bahwa sepak bola Malaysia sama sekali tak lebih baik dari Indonesia. Tak akan ada asap jika tak ada api. Konten ini muncul karena media Malaysia mulai recall di base Indonesia. Mau bukti? Ayo kita bedah satu-satu. Mimin sampai bingung mau bahas yang mana dulu, karena saking banyaknya. Oke, kita mulai dari respons media Malaysia terhadap transfer Jay Itzes ke Sassuolo dulu. Mereka tak sepenuhnya memuji kepindahan Jay Itzes ke Sassuolo. Beberapa reaksi media Malaysia justru bernada sindiran. Misal saat media X yang bernama onefootball.my, melalui akun sosial medianya, mereka secara tersirat menyindir transfer Jay Itzes dengan menyatakan bahwa Serie A tak lebih baik dari La Liga. Konteksnya adalah mereka ingin membandingkan pemain naturalisasi Malaysia, yakni Facundo Garces yang berkarir di La Liga bersama Deportivo Alaves. Mempertanyakan apakah tetap bertahan di Serie A bersama klub yang berstatus promosi benar-benar prestis yang setara dengan La Liga. Setelah itu mereka juga menyinggung Kevin Dix yang kini berkarir di Bundesliga bersama Borussia Mönchengladbach. Mengutip dari Bola Okezon, ada media Malaysia bernama Ekor Harimau Malaya yang menyebut Bundesliga sebagai kompetisi membosankan. Bahkan meski sudah ada Kevin Dix di situ, Bundesliga tetap tak memiliki daya tarik. Tak berhenti di situ, yang terbaru adalah soal kepindahan Sandy Walsh ke Buriram United. Mengutip dari Bola Okezon lagi, ada media Malaysia yang menyebut level Sandy Walsh masih di bawah bek timnas Malaysia, Dion Kuls. Beda dengan Walsh yang pindah dari Jepang ke Thailand, Dion justru pindah dari Buriram United ke Cerezo Osaka musim lalu ini. Publik Malaysia nggak ingat kali ya, kalau Cerezo Osaka tuh cuma dijadiin tempat magang Justin Hubner doang. Media-media Malaysia juga lupa kalau mereka juga masih memiliki banyak luka sepak bola yang belum kering, yang sebelumnya pernah dibahas oleh Starting 11 Story misalnya, soal kasus kontroversi transparansi data pemain naturalisasi. Federasi Sepak Bola Malaysia menjadi sorotan publik setelah mengambil langkah cepat dalam proses naturalisasi beberapa pemain berdarah Amerika Selatan. Proses tersebut dikritik karena dinilai terlalu tertutup dan tidak melibatkan keterbukaan informasi mengenai asal-usul para pemain yang diproses. Dilansir Jawa Post, pengacara olahraga Malaysia, Zafri Aminur Rashid menekankan bahwa kurangnya akses publik terhadap dokumen-dokumen terkait pemain naturalisasi meningkatkan resiko pelanggaran aturan FIFA. Berkat kisru ini, Malaysia pun nyaris kena sanksi berat. Kala itu Malaysia berpotensi dikenai sanksi larangan ikut kompetisi resmi hingga 2027 dan denda hingga puluhan miliar rupiah. Untungnya, rumor ini dengan cepat diredam oleh Ketua Umum FAM, Johari Ayub. Dirinya menegaskan bahwa proses naturalisasi telah melalui verifikasi oleh FIFA dan sang pemain memiliki dokumen yang sah sesuai aturan internasional. Di awal turnamen, Timnas Malaysia U23 datang ke Piala AFF U23 2025 dengan dada membusung. Target semifinal bahkan gelar juara sudah digembar-gemborkan. Tapi alih-alih tampil garang, Harimau Malaya justru terlihat ompong. Mereka dipastikan tersingkir usai hanya bermain imbang 0-0 melawan Timnas Indonesia U23 dalam laga terakhir Grup A. Hasil tersebut membuat tim Harimau Muda finish di peringkat ketiga klasemen Grup A, dengan catatan 1 kemenangan,
1 hasil seri, dan 1 kekalahan. Fans yang udah kadung jumawa dan tebar pesona pun malunya setengah mati. Biar nggak malu-malu banget, akhirnya mereka melampiaskan emosi mereka kepada skuad Harimau Muda. Para fans yang tak puas rame-rame meluapkan kritik mereka di kolom komentar resmi Federasi Sepak Bola Malaysia. Beberapa dari mereka menyoroti gaya bermain tim Malaysia yang dianggap pasif dan tidak menunjukkan semangat juang. Kena hujat dan kritik begitu, bukannya introspeksi diri atau meminta maaf, FAM justru dikabarkan akan mengeluarkan kebijakan nyeleneh. Mengutip berita dari Super Bowl, tim muda Harimau Malaya berpotensi tidak akan menerima bantuan biaya lagi dari pemerintah untuk berkiprah di turnamen regional selanjutnya. Menurut laporan yang ada, turnamen yang dimaksud adalah SEA Games 2025 yang akan diselenggarakan di Thailand. Hal ini menyusul pernyataan Presiden Dewan Olimpiade Malaysia, Tan Sri Muhammad Nor Zakaria. Ada beberapa pertimbangan mengapa pemerintah akan mengambil opsi ini. Salah satunya adalah minimnya prestasi Malaysia di SEA Games. Berita yang mendadak ini jelas memicu perdebatan. Para pemain muda disinyalir bisa patah semangat karena merasa dianaktirikan oleh pemerintah setempat. Jika mental dan kepercayaan mereka turun, ini bisa saja mengganggu persiapan pemain jelang kualifikasi Piala Asia U23 yang akan diselenggarakan September nanti. Pelatih Harimau Malaya Peter Klakomovic mengungkapkan alasan Malaysia untuk tidak terbang ke Tajikistan karena mengumpulkan pemain dan memastikan mereka siap bermain di luar kalender FIFA itu tidak realistis. Sialnya, sikap ini justru diartikan lain oleh pihak penyelenggara. Pihak CAFA merasa bahwa ini adalah alibi saja, sebab Malaysia dari awal sudah setuju saat diberitahu kalau sebagian laga turnamen itu digelar di luar kalender FIFA. Keputusan Malaysia untuk mengundurkan diri secara mendadak dianggap telah mencederai profesionalitas di sepak bola. Yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Mari kita bahas berita terbaru Timnas hari ini. Det er selvfølgelig stort og historisk, så jeg er glad. De fútbol, 5 estrellas en la camiseta, 5 copas. Have came in good spirit. They're very excited. Tonton sampai akhir ya, ini sangat menarik dibahas. Malaysia auto ketakutan, inilah pemain naturalisasi baru Timnas resmi gabung. Siapakah dia? Tonton sampai habis ya, mari kita bahas. Ini sangat menarik. PSSI melalui Ketua Badan Tim Nasional BTN, Sumarji, menyampaikan 5 poin sikap terkait kasus yang menimpa sejumlah pemain naturalisasi Timnas Indonesia di Belanda. Pernyataan ini muncul setelah isu administrasi pemain di Eredivisie. Kasus tersebut bermula dari persoalan status pemain naturalisasi dari berbagai negara di Liga Belanda. Situasi ini kemudian ramai dibahas karena melibatkan pemain yang juga memperkuat Timnas Indonesia. Beberapa nama yang terdampak antara lain Justin Hubner, Dean James, Nathan Choe Aon, dan Tim Gapens. Dampaknya, keempatnya tidak bisa berlatih dan bermain di Liga Belanda. Yang pertama, seluruh pemain keturunan yang telah membela Timnas Indonesia, termasuk di situ ada Justin, Hubner, Dean James, dan Nathan Choe Aon, yang saat sekarang ini sedang ramai diperbincangkan di media, ujar Sumarji kepada wartawan. Dan perlu kami tegaskan bahwa anak-anak kita semua telah sah menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Dan ini tidak ada masalah menurut hukum Indonesia. Mereka sudah sah menjadi WNI, katanya menambahkan. Poin kedua yang disampaikan Sumarji berkaitan dengan latar belakang para pemain yang sebagian besar tumbuh di luar Indonesia. Ia menyatakan bahwa keputusan mereka menjadi WNI merupakan bentuk komitmen terhadap Indonesia. Yang kedua, mereka itu banyak yang lahir, besar, hidup, dan memiliki keluarga di luar Indonesia, tegas Sumarji. Jadi, dengan mereka memutuskan menjadi WNI itu sebagai bukti bahwa mereka mempunyai dan memiliki rasa kecintaan dan pengabdian yang teramat sangat luar biasa untuk bangsa dan negara yang kita cintai ini. Lanjutnya. Selanjutnya, Sumarji menghargai pengorbanan yang harus dihadapi para pemain setelah berganti kewarganegaraan. Ia menyebut adanya fasilitas tertentu yang harus dilepas oleh para pemain. Yang ketiga, perlu saya sampaikan bahwa anak-anak kita bukan hanya terbukti mau dan mampu dari kerja keras dia, tetapi mereka dalam latihan dan pertandingan di Timnas Indonesia, tapi terbukti juga bahwa dengan menjadi WNI, banyak fasilitas yang harus mereka lepaskan. Misalnya, keharusan memiliki izin atau visa untuk tinggal dan bekerja di negara asing. Contohnya seperti di Belanda, tuturnya. Poin keempat menyinggung soal pengorbanan para pemain yang tetap berkarir di level tinggi Eropa. Sumarji juga menyebut masih adanya kepercayaan dari klub-klub besar terhadap pemain Indonesia. Yang keempat, ini merupakan bentuk nyata pengorbanan yang diambil oleh pemain-pemain kita, anak-anak kita, tapi kami bersyukur bahwa pemain Timnas Indonesia masih dipercaya mengambil peran penting di klub-klub level teratas Eropa. Kami mengambil contoh seperti Martin Paes. Meski berada di peringkat 122 FIFA dan masuk pot 4,
Timnas Indonesia justru membawa keuntungan tersendiri di Piala Asia 2027. Skuad Garuda kini dianggap sebagai lawan berbahaya bagi tim-tim tier menengah Asia. Arab Saudi, Bahrain, hingga China pernah merasakan kekalahan dari Indonesia dalam laga resmi sebelumnya. Fakta itu membuat Indonesia bukan lagi lawan yang mudah, melainkan ancaman nyata di fase grup. Dengan berada di pot terbawah, Timnas Indonesia akan langsung dihadapkan pada lawan-lawan berat sejak awal. Namun, justru tim-tim yang berada di pot 2 dan pot 3 lah yang merasa was-was. Pasalnya, performa skuad Garuda dalam beberapa tahun terakhir telah menunjukkan perkembangan signifikan dan sering merepotkan tim-tim yang secara ranking lebih unggul. Sebut saja Arab Saudi dan Bahrain yang pernah dikalahkan Timnas Indonesia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 lalu. Selain itu, China yang berada di pot 3 juga pernah merasakan kekalahan dari Timnas Indonesia. Bahkan, Australia yang berada di pot 1 pun sempat merasakan frustasi saat menembus pertahanan Garuda di Jakarta pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan, ajaibnya, Arab Saudi saat ini justru berada di pot 1 karena berstatus sebagai tuan rumah gelaran Piala Asia 2027 mendatang. Bagi negara-negara seperti Vietnam, Thailand, China, Bahrain, atau Uni Emirat Arab, satu grup dengan Indonesia berpotensi menghambat target mereka lolos ke babak 16 besar. Mereka tidak ingin mendapat beban berat sejak fase grup, karena Garuda kini bermain lebih solid sebagai sebuah tim. Di bawah arahan pelatih John Herdman, Timnas Indonesia menunjukkan kedisiplinan dan organisasi yang lebih baik. Bahkan, tim Eropa seperti Bulgaria terpaksa bermain bertahan sepanjang 90 menit saat menghadapi Garuda di FIFA Series 2026 lalu. Atas kondisi ini membuat banyak tim tier 2 dan tier 3 Asia lebih memilih menghindari berjumpa dengan Timnas Indonesia di fase grup. Bukan karena takut, melainkan karena mereka memilih realistis bahwa laga melawan Timnas Indonesia bukan lagi menjadi 3 poin mudah bagi mereka, namun bakal menjadi laga yang penuh perhitungan dan risiko. Media Vietnam Tien Pong bahkan mengungkapkan kekhawatirannya soal skenario The Golden Star Warriors berjumpa Timnas Indonesia di Piala Asia 2027. Menurutnya, Timnas Indonesia bakal menjadi... Ini bukan main dengan 3 back, 4 back seperti yang dilakukan oleh Liverpool, Arsenal, MU selalu meninggalkan. We will fight for you. We will give you everything, always. Oh, dibilang kita kalah sama mereka? Enggak. Ya. Tetapi kenapa mereka juga selebrasi berlebihan Australia sama kita? Di luar dugaan, ini benar mengejutkan. Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, berbicara mengenai pembentukan Dream Team alias tim impian Garuda setelah FIFA Series 2026. Kita sudah sepakat yang namanya pemain, wasit, pemilik, pengurus, termasuk saya. Jadi malu, nah sekarang dia ini. Tadi saya bilang sama pemain, tidak ada yang nundukin kepala, tidak ada yang nangis. Dia menyiratkan Doni Tripamungkas dan Beckham Putra Nugraha punya potensi besar untuk masuk dalam skuad tersebut. Timnas Indonesia telah menyelesaikan FIFA Series 2026 dengan harus puas jadi runner-up. Garuda kalah tipis 0-1 dari Bulgaria pada partai final yang berlangsung pada Senin 30 Maret, setelah sebelumnya menang telak 4-0 atas Saint Kitts and Nevis pada Jumat 27 Maret. Dalam dua laga tersebut, John Herdman selaku pelatih baru Timnas Indonesia mencoba hampir seluruh pemain yang dipanggil. Hanya 2 penjaga gawang saja yang tak dapat kesempatan tampil, yakni Nadeo Argawinata dan Cahya Supriyadi. John Herdman mengakui bahwa dirinya belum mendapatkan susunan pemain terbaik Timnas Indonesia meski sudah meramu strategi dalam 2 laga. Menurutnya, tidak mudah melakukan itu dan dibutuhkan proses dalam pembentukan tim impian Garuda. Saya pikir jika Anda bertanya kepada saya pada tahun 2018 ketika saya mengambil alih tim Putra Kanada, seperti apa tim tersebut pada tahun 2022, itu benar-benar berbeda dari apa yang saya mulai, ucap Herdman dalam jumpa pers pasca laga melawan Bulgaria, dipetik Selasa 31 Maret. Karena pada saat saya sampai di Piala Dunia, Alphonso Davies sudah muncul, Jonathan David, Tajon Buchanan, pemain-pemain yang bermain di liga-liga top dunia, tambah pelatih yang membawa Timnas Kanada ke Piala Dunia 2022 ini. Nah, Timnas Indonesia disebut Herdman akan menjalani apa yang dilalui Kanada dulu. Ia menerangkan pasti akan ada pemain-pemain yang bertahan dan juga tersisih dari skuad Garuda sepanjang perjalanan menuju Piala Dunia 2030. Hal itu dilakukan dengan tujuan meningkatkan kualitas tim. Saya harus menemukan pemain yang memiliki keinginan mutlak, insting membunuh,
semangat, kemauan untuk datang ke sini, untuk berjuang, untuk semua orang, untuk memastikan bahwa kita lolos ke Piala Dunia 2030. Itulah misinya. Jadi saya tidak bisa memberitahu kalian sekarang tim impian di tahun pertama saya. Saya pikir Indonesia baru saja memulai. Saya pikir kita memiliki lebih banyak potensi dan lebih banyak pemain akan muncul. Kita akan melihat dari Eropa, kita akan melihat pemain lokal kita, sambung Hartman. John Hartman menilai pembentukan Dream Team Timnas Indonesia membutuhkan waktu, dan skuad yang ada sekarang bisa berubah seiring berjalannya waktu. Lebih jauh, John Hartman menyinggung sejumlah pemain yang ada dalam skuad Timnas Indonesia sekarang, yakni Doni Tri, Rizky Ridho, dan Beckham Putra, yang dinilai punya potensi besar dan yakin bisa jadi tulang punggung Timnas Indonesia. Sekali lagi, Doni Tri bagi saya adalah pemain yang memiliki potensi besar, potensi yang sangat besar untuk menjadi pemain top. Dan sekali lagi menonton Rizky Ridho, Beckham Putra, mereka adalah 3 pemain yang telah menunjukkan banyak kepercayaan diri. Dan saya percaya kepada mereka. Saya percaya mereka untuk mengekspresikan diri, dan mereka akan berkembang. Mereka hanya akan menjadi lebih baik dengan pelatihan, dan mereka akan menjadi lebih baik dengan pemain-pemain yang bermain bersama mereka. Jadi saya percaya tim yang dilihat sekarang akan berbeda seiring waktu. Tidak ada tim impian. Tim ini akan menjadi lebih baik, akan meningkat, dan kita akan menemukan lebih banyak pemain baru. Dan pemain yang Anda lihat sekarang akan berkembang. Tutupnya. Terjungkal di final FIFA Series 2026 dan target juara gagal diraih, Timnas Indonesia tetap banjir sanjungan. Tim asuhan John Hartman diyakini bisa terus berkembang di ajang selanjutnya. Bertanding melawan Bulgaria di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin 30 Maret 2026 malam WIB, Timnas Indonesia kalah tipis 1-0. Gol sematawayang Bulgaria tercipta pada menit ke-38 setelah Marin Petkov sukses menaklukkan Emil Audero via tendangan penalti. Wasit menunjuk titik putih buntut pelanggaran yang dilakukan Kevin Dix terhadap Zdravko Dimitrov di kotak terlarang. Meski kalah, performa Jay Ides dan kawan-kawan tetap dipuji. Timnas Indonesia yang berperingkat 121 di ranking FIFA bisa mendominasi permainan, bahkan memaksa Bulgaria yang berada di posisi 87 bermain bertahan. Pengamat sepak bola nasional, Roni Pangamanan, ikut angkat suara terkait penampilan perdana Timnas Indonesia di bawah arahan John Hartman. Satu-satunya gol Bulgaria hanya tercipta lewat titik putih alias penalti yang diberikan wasit ketika Kevin Dix menyentuh kaki dari Zdravko Dimitrov dan penalti dieksekusi baik oleh Marin Petkov, kata Roni Pangamanan via kanal YouTube pribadinya, Bung Ropan. Menurut pengamat yang akrab disapa Ropan, kegaharan Bulgaria saat melumat Kepulauan Solomon di laga sebelumnya sama sekali tak terlihat saat berduel melawan Timnas Indonesia. Hanya itu gol tercipta, tidak ada gol lain. Jadi kegaharan dari Bulgaria saat mengalahkan Kepulauan Solomon dengan skor 10-2 tidak nampak ketika melawan Indonesia, tukas Ropan. Boleh berbeda peringkat, Bulgaria di peringkat 87, kita 121. Namun di lapangan ternyata kita lebih mendominasi permainan. Apalagi di babak kedua, kita mengontrol permainan dan ini bagus. Sudah rapi, permainan kita impresif, tandas pengamat yang juga jurnalis senior. Timnas Indonesia layak diberi apresiasi. Soalnya, walau belum lama berkumpul dan dilatih pelatih anyar, akan tetapi skuad Garuda bisa tampil solid. Jika tim seperti Bulgaria dipaksa untuk bertahan, mereka hanya melakukan counter attack sepanjang babak kedua. Permainan sudah oke, ujar Ropan dengan yakin. Mereka belum lama berkumpul di bawah kepelatihan John Hartman, tetapi bagaimana filosofi John Hartman memainkan taktik, strategi, skema yang baik. Menghadapi Bulgaria yang unggul secara peringkat, tim pelatih melakukan perombakan di starting 7. Terlihat berbeda saat mengalahkan Saint Kitts and Nevis. Ya, kita bisa lihat ada pergantian starter dibanding saat melawan Saint Kitts and Nevis. Emil Audero, Justin Hubner, Nathan Choi Oan, Joey Pelupesi, dan Ragnar Oratmangun. Nah, itu perbedaan starting 11 saat menghadapi Saint Kitts and Nevis. Pergantian baru terjadi di babak kedua. Beckham Putra masuk, Doni Tri juga ikut masuk, Iver Jenner juga. Kemudian Eliano Reinders, juga Elkan Begot. Saya pikir oke ya. Setelah menyaksikan pertandingan, keberanian pemain-pemain kita memainkan bola 1-2, passing yang baik, tidak banyak kesalahan yang dibuat. Ini sudah bagus untuk ke depan. Jadi sudah mencerminkan kita bisa memberikan tekanan terhadap Bulgaria yang secara peringkat ada di atas kita. Bahkan di babak kedua, kita punya 2 kesempatan di mana hampir berbuah gol. Bulgaria terbantu mistar gawang. Kalau itu masuk, skor bisa berbalik, kita menang 2-1. Tutupnya.
perjalanan timnas Indonesia pada kompetisi internasional selalu menghadirkan tantangan, baik dari sisi kualitas lawan maupun atmosfer pertandingan. Namun ada faktor lain yang tak jarang ikut mempengaruhi jalannya laga, yaitu keputusan wasit. Dalam beberapa pertandingan, keputusan yang diambil wasit justru menjadi sorotan karena dianggap merugikan timnas Indonesia. Hal ini memicu reaksi keras dari pemain, pelatih, hingga supporter. Kontroversi yang muncul tidak sekedar perdebatan sesaat, namun juga meninggalkan rasa kecewa yang mendalam. Beberapa insiden bahkan dianggap berperan besar dalam menentukan hasil pertandingan. Kondisi tersebut membuat sejumlah nama wasit terus diingat dalam perjalanan timnas Indonesia. Berikut deretan wasit yang pernah memimpin laga timnas Indonesia dan memicu polemik karena keputusan-keputusan yang dinilai merugikan. Shen Yinhao. Pada semifinal Piala Asia U23, timnas Indonesia bertemu Uzbekistan dalam laga yang penuh tensi. Dalam pertandingan tersebut, wasit asal China, Shen Yinhao, menjadi sorotan karena sejumlah keputusan yang dianggap menguntungkan pihak lawan. Salah satu momen kontroversial terjadi ketika Witan Sulaiman terjatuh di dalam kotak penalti. Alih-alih memberikan penalti, wasit justru menilai Witan melakukan diving. Kontroversi berlanjut saat gol Muhammad Ferrari pada menit ke-61 dianulir karena dianggap offside. Keputusan ini menuai perdebatan karena dinilai tidak sepenuhnya jelas. Tidak berhenti di situ, Shen Yinhao juga memberikan kartu merah kepada Rizky Ridho pada menit ke-84. Dalam tayangan ulang, terlihat bahwa Ridho terlebih dahulu menyentuh bola sebelum terjadi kontak. Keputusan ini semakin memberatkan langkah timnas Indonesia yang akhirnya kalah 0-2. Nasrullah Kabirov. Pertandingan fase grup Piala Asia U23 mempertemukan timnas Indonesia dengan tuan rumah Qatar. Laga ini dipimpin oleh wasit asal Tajikistan yang juga menuai banyak kritik. Salah satu keputusan yang paling disorot adalah pemberian kartu kuning kedua kepada Iver Jenner. Berdasarkan tayangan ulang, situasi tersebut tidak menunjukkan pelanggaran yang jelas. Selain itu, Kabirov memberikan penalti kepada Qatar setelah salah satu pemainnya terjatuh di kotak penalti dalam situasi yang dianggap sebagai diving. Pengamat lokal negeri jiran, Zakaria Rahim, menyoroti hadirnya sejumlah pemain keturunan baru yang diproyeksi membela timnas Malaysia. Menurut mantan manajer Selangor itu, timnas Malaysia saat ini membutuhkan suntikan bakat baru karena skuad saat ini kurang memiliki kualitas. Menariknya, kritikan ini disampaikan Zakaria Rahim tanpa menghina pelatih atau mencela pemain, apalagi para pemain keturunan. Sentilan untuk federasi yang dinilai tidak berlaku adil kepada pemain lokal pun disampaikan tanpa menggunakan kata-kata yang menyakiti. Kita bisa lihat bahwa hanya beberapa pemain keturunan campuran yang masih berguna, seperti Dion Kuls, Matthew Davis, dan gelandang Selangor Noah Leyne. Kami juga memiliki pemain lokal top seperti Faisal Halim, tetapi dia diperlakukan tidak adil. Kita lihat berapa lama waktu yang dibutuhkan Faisal untuk kembali ke performa terbaiknya. Ini proses yang panjang, kata Zakaria Rahim. Lebih lanjut, Zakaria Rahim juga menyoroti talenta muda Malaysia yang performanya menurun karena tidak mendapat menit bermain layak di klubnya. Hal itu seharusnya mendorong para pemain muda lokal untuk lebih giat lagi bekerja keras, bersaing dengan para pemain keturunan dan asing yang dinaturalisasi. Tujuannya jelas, untuk mendapatkan satu tempat di skuad tim nasional. Ia yakin jika itu dilakukan dengan benar, maka pemain keturunan juga akan kesulitan. Sebenarnya kami punya pemain nomor 10 terbaik untuk tim nasional, yaitu Syafiq Ahmad, katanya lagi. Namun karena ia terlalu banyak duduk di bangku cadangan di JDT dan kesulitan mendapat menit bermain, performanya menurun. Pemain lokal mesti lebih giat lagi bersaing dengan pemain campuran dan pemain asing untuk mendapatkan tempat di tim nasional. Bahkan para pemain dengan warisan campuran pun kesulitan untuk menyamai para pemain impor, pungkas Zakaria Rahim. Malaysia tengah gencar menaturalisasi pemain keturunan. Hal ini bukan tanpa alasan mereka lakukan. Setelah di tahun-tahun sebelumnya gemar menaturalisasi pemain asing, arah sepak bola Malaysia mulai berubah. Para pemain yang dinaturalisasi juga diproyeksi untuk tampil di kualifikasi Piala Asia 2027. Timnas Malaysia tergabung di grup F bersama Vietnam, Nepal, dan Laos. Satu-satunya jalan agar Malaysia bisa lolos ke Arab Saudi nanti hanyalah sebagai juara grup di babak ini. Di tengah hingar-bingar pesta sepak bola Eropa yang kembali digelar, ada satu entitas dari negeri seberang yang berusaha mengganggu mood para pecinta sepak bola Indonesia. Media-media Malaysia mulai geger dan mencari kesalahan dari Indonesia, entah itu dari PSSI-nya, Super League-nya, atau bahkan setiap individu yang berkaitan dengan sepak bola Indonesianya. Terlalu sibuk nyinyir dan merendahkan Indonesia,
Malaysia tampaknya lupa terhadap pepatah lama yang cukup populer di sini. Ketika satu jari menunding orang lain, 4 jari lainnya justru mengarah ke diri sendiri. Malaysia kerap cepat melontarkan tuduhan, hinaan, dan cibiran terhadap sepak bola Indonesia, tapi lupa bercermin pada kaca retak di dalam rumahnya sendiri. Maka dari itu publik Malaysia sekali-kali harus diingatkan, kalau mau ngurusin dapuran orang lain tuh, minimal dapur sendiri udah beres. Dan berikut adalah bukti bahwa sepak bola Malaysia sama sekali tak lebih baik dari Indonesia. Tak akan ada asap jika tak ada api. Konten ini muncul karena media Malaysia mulai recall di base Indonesia. Mau bukti? Ayo kita bedah satu-satu. Mimin sampai bingung mau bahas yang mana dulu, karena saking banyaknya. Oke, kita mulai dari respons media Malaysia terhadap transfer Jay Itzes ke Sassuolo dulu. Mereka tak sepenuhnya memuji kepindahan Jay Itzes ke Sassuolo. Beberapa reaksi media Malaysia justru bernada sindiran. Misal saat media X yang bernama onefootball.my melalui akun sosial medianya, mereka secara tersirat menyindir transfer Jay Itzes dengan menyatakan bahwa Serie A tak lebih baik dari La Liga. Konteksnya adalah mereka ingin membandingkan pemain naturalisasi Malaysia, yakni Facundo Garces yang berkarir di La Liga bersama Deportivo Alaves. Mempertanyakan apakah tetap bertahan di Serie A bersama klub yang berstatus promosi benar-benar prestis yang setara dengan La Liga. Setelah itu mereka juga menyinggung Kevin Dix yang kini berkarir di Bundesliga bersama Borussia Mönchengladbach. Mengutip dari Bola Okezon, ada media Malaysia bernama Ekor Harimau Malaya yang menyebut Bundesliga sebagai kompetisi membosankan. Bahkan meski sudah ada Kevin Dix di situ, Bundesliga tetap tak memiliki daya tarik. Tak berhenti di situ, yang terbaru adalah soal kepindahan Sandy Walsh ke Buriram United. Mengutip dari Bola Okezon lagi, ada media Malaysia yang menyebut level Sandy Walsh masih di bawah bek timnas Malaysia, Dion Kuls. Beda dengan Walsh yang pindah dari Jepang ke Thailand, Dion justru pindah dari Buriram United ke Cerezo Osaka musim lalu ini. Publik Malaysia nggak ingat kali ya, kalau Cerezo Osaka tuh cuma dijadiin tempat magang Justin Hubner doang. Media-media Malaysia juga lupa kalau mereka juga masih memiliki banyak luka sepak bola yang belum kering, yang sebelumnya pernah dibahas oleh Starting 11 Story misalnya, soal kasus kontroversi transparansi data pemain naturalisasi. Federasi Sepak Bola Malaysia menjadi sorotan publik setelah mengambil langkah cepat dalam proses naturalisasi beberapa pemain berdarah Amerika Selatan. Proses tersebut dikritik karena dinilai terlalu tertutup dan tidak melibatkan keterbukaan informasi mengenai asal-usul para pemain yang diproses. Dilansir Jawa Post, pengacara olahraga Malaysia, Zafri Aminur Rashid menekankan bahwa kurangnya akses publik terhadap dokumen-dokumen terkait pemain naturalisasi meningkatkan resiko pelanggaran aturan FIFA. Berkat kisru ini, Malaysia pun nyaris kena sanksi berat. Kala itu Malaysia berpotensi dikenai sanksi larangan ikut kompetisi resmi hingga 2027 dan denda hingga puluhan miliar rupiah. Untungnya, rumor ini dengan cepat diredam oleh Ketua Umum FAM, Johari Ayub. Dirinya menegaskan bahwa proses naturalisasi telah melalui verifikasi oleh FIFA dan sang pemain memiliki dokumen yang sah sesuai aturan internasional. Di awal turnamen, Timnas Malaysia U23 datang ke Piala AFF U23 2025 dengan dada membusung. Target semifinal bahkan gelar juara sudah digembar-gemborkan, tapi alih-alih tampil garang, Harimau Malaya justru terlihat ompong. Mereka dipastikan tersingkir usai hanya bermain imbang 0-0 melawan Timnas Indonesia U23 dalam laga terakhir Grup A. Hasil tersebut membuat tim Harimau Muda finish di peringkat ketiga klasemen Grup A dengan catatan 1 kemenangan, 1 hasil seri, dan 1 kekalahan. Fans yang udah kadung jumawa dan tebar pesona pun malunya setengah mati. Biar nggak malu-malu banget, akhirnya mereka melampiaskan emosi mereka kepada skuad Harimau Muda. Para fans yang tak puas rame-rame meluapkan kritik mereka di kolom komentar resmi Federasi Sepak Bola Malaysia. Beberapa dari mereka menyoroti gaya bermain tim Malaysia yang dianggap pasif dan tidak menunjukkan semangat juang. Kena hujat dan kritik begitu, bukannya introspeksi diri atau meminta maaf, FAM justru dikabarkan akan mengeluarkan kebijakan nyeleneh. Mengutip berita dari Super Bowl, tim muda Harimau Malaya berpotensi tidak akan menerima bantuan biaya lagi dari pemerintah untuk berkiprah di turnamen regional selanjutnya. Menurut laporan yang ada, turnamen yang dimaksud adalah SEA Games 2025 yang akan diselenggarakan di Thailand. Hal ini menyusul pernyataan Presiden Dewan Olimpiade Malaysia, Tan Sri Muhammad Noor Zakaria. Ada beberapa pertimbangan mengapa pemerintah akan mengambil opsi ini. Salah satunya adalah minimnya prestasi Malaysia di SEA Games.
Berita yang mendadak ini jelas memicu perdebatan. Para pemain muda disinyalir bisa patah semangat karena merasa dianaktirikan oleh pemerintah setempat. Jika mental dan kepercayaan mereka turun, ini bisa saja mengganggu persiapan pemain jelang kualifikasi Piala Asia U23 yang akan diselenggarakan September nanti. Pelatih Harimau Malaya Peter Klakomovic mengungkapkan alasan Malaysia untuk tidak terbang ke Tajikistan karena mengumpulkan pemain dan memastikan mereka siap bermain di luar kalender FIFA itu tidak realistis. Sialnya, sikap ini justru diartikan lain oleh pihak penyelenggara. Pihak CAFA merasa bahwa ini adalah alibi saja, sebab Malaysia dari awal sudah setuju saat diberitahu kalau sebagian laga turnamen itu digelar di luar kalender FIFA. Keputusan Malaysia untuk mengundurkan diri secara mendadak dianggap telah mencederai profesionalitas Yang di sepak bola. ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Mari kita bahas berita terbaru Timnas hari ini. Det er selvfølgelig stort, og historisk så er jeg glad. De fútbol, 5 estrellas en la camiseta, 5 copas. Have came in good spirits. They're very excited. Tonton sampai akhir ya, ini sangat menarik dibahas. Malaysia auto ketakutan. Inilah pemain naturalisasi baru Timnas resmi gabung. Siapakah dia? Tonton sampai habis ya. Mari kita bahas. Ini sangat menarik. PSSI melalui Ketua Badan Tim Nasional BTN, Sumarji, menyampaikan 5 poin sikap terkait kasus yang menimpa sejumlah pemain naturalisasi Timnas Indonesia di Belanda. Pernyataan ini muncul setelah isu administrasi pemain di Eredivisie. Kasus tersebut bermula dari persoalan status pemain naturalisasi dari berbagai negara di Liga Belanda. Situasi ini kemudian ramai dibahas karena melibatkan pemain yang juga memperkuat Timnas Indonesia. Beberapa nama yang terdampak antara lain Justin Hubner, Dean James, Nathan Choe Aon, dan Tim Gapens. Dampaknya, keempatnya tidak bisa berlatih dan bermain di Liga Belanda. Yang pertama, seluruh pemain keturunan yang telah membela Timnas Indonesia, termasuk di situ ada Justin, Hubner, Dean James, dan Nathan Choe Aon, yang saat sekarang ini sedang ramai diperbincangkan di media, ujar Sumarji kepada wartawan. Dan perlu kami tegaskan bahwa anak-anak kita semua telah sah menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Dan ini tidak ada masalah menurut hukum Indonesia. Mereka sudah sah menjadi WNI, katanya menambahkan. Poin kedua yang disampaikan Sumarji berkaitan dengan latar belakang para pemain yang sebagian besar tumbuh di luar Indonesia. Ia menyatakan bahwa keputusan mereka menjadi WNI merupakan bentuk komitmen terhadap Indonesia. Yang kedua, mereka itu banyak yang lahir, besar, hidup, dan memiliki keluarga di luar Indonesia, tegas Sumarji. Jadi, dengan mereka memutuskan menjadi WNI itu sebagai bukti bahwa mereka mempunyai dan memiliki rasa kecintaan dan pengabdian yang teramat sangat luar biasa untuk bangsa dan negara yang kita cintai ini. Lanjutnya. Selanjutnya, Sumarji menghargai pengorbanan yang harus dihadapi para pemain setelah berganti kewarganegaraan. Ia menyebut adanya fasilitas tertentu yang harus dilepas oleh para pemain. Yang ketiga, perlu saya sampaikan bahwa anak-anak kita bukan hanya terbukti mau dan mampu dari kerja keras dia, tetapi mereka dalam latihan dan pertandingan di Timnas Indonesia, tapi terbukti juga bahwa dengan menjadi WNI, banyak fasilitas yang harus mereka lepaskan. Misalnya, keharusan memiliki izin atau visa untuk tinggal dan bekerja di negara asing. Contohnya seperti di Belanda, tuturnya. Poin keempat menyinggung soal pengorbanan para pemain yang tetap berkarir di level tinggi Eropa. Sumarji juga menyebut masih adanya kepercayaan dari klub-klub besar terhadap pemain Indonesia. Yang keempat, ini merupakan bentuk nyata pengorbanan yang diambil oleh pemain-pemain kita, anak-anak kita, tapi kami bersyukur bahwa pemain Timnas Indonesia masih dipercaya mengambil peran penting di klub-klub level teratas Eropa. Kami mengambil contoh seperti Martin Paes. Meski berada di peringkat 122 FIFA dan masuk pot 4, Timnas Indonesia justru membawa keuntungan tersendiri di Piala Asia 2027. Skuad Garuda kini dianggap sebagai lawan berbahaya bagi tim-tim tier menengah Asia. Arab Saudi, Bahrain, hingga China pernah merasakan kekalahan dari Indonesia dalam laga resmi sebelumnya. Fakta itu membuat Indonesia bukan lagi lawan yang mudah, melainkan ancaman nyata di fase grup. Dengan berada di pot terbawah, Timnas Indonesia akan langsung dihadapkan pada lawan-lawan berat sejak awal. Namun, justru tim-tim yang berada di pot 2 dan pot 3 lah yang merasa was-was. Pasalnya, performa skuad Garuda dalam beberapa tahun terakhir telah menunjukkan perkembangan signifikan dan sering merepotkan tim-tim yang secara ranking lebih unggul. Sebut saja Arab Saudi dan Bahrain yang pernah dikalahkan Timnas Indonesia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 lalu. Selain itu, China yang berada di pot 3 juga pernah merasakan kekalahan dari Timnas Indonesia. Bahkan, Australia yang berada di pot 1 pun sempat merasakan frustasi saat menembus pertahanan Garuda di Jakarta pada kualifikasi Piala Dunia 2026.
Dan, ajaibnya, Arab Saudi saat ini justru berada di pot 1 karena berstatus sebagai tuan rumah gelaran Piala Asia 2027 mendatang. Bagi negara-negara seperti Vietnam, Thailand, China, Bahrain, atau Uni Emirat Arab, satu grup dengan Indonesia berpotensi menghambat target mereka lolos ke babak 16 besar. Mereka tidak ingin mendapat beban berat sejak fase grup, karena Garuda kini bermain lebih solid sebagai sebuah tim. Di bawah arahan pelatih John Herdman, Timnas Indonesia menunjukkan kedisiplinan dan organisasi yang lebih baik. Bahkan, tim Eropa seperti Bulgaria terpaksa bermain bertahan sepanjang 90 menit saat menghadapi Garuda di FIFA Series 2026 lalu. Atas kondisi ini membuat banyak tim Tier 2 dan Tier 3 Asia lebih memilih menghindari berjumpa dengan Timnas Indonesia di fase grup. Bukan karena takut, melainkan karena mereka memilih realistis bahwa laga melawan Timnas Indonesia bukan lagi menjadi 3 poin mudah bagi mereka, namun bakal menjadi laga yang penuh perhitungan dan risiko. Media Vietnam Tien Pong bahkan mengungkapkan kekhawatirannya soal skenario The Golden Star Warriors berjumpa Timnas Indonesia di Piala Asia 2027. Menurutnya, Timnas Indonesia bakal menjadi ancaman besar karena dapat memanggil seluruh pemainnya yang bermain di luar negeri. Indonesia saat ini memang berada di peringkat 122 FIFA, tetapi hal itu tidak mencerminkan kekuatan mereka. Bunyi laporan media Vietnam tersebut dikutip pada Jumat 3 April 2026. Ketika Indonesia sepenuhnya mengumpulkan skuad pemain yang saat ini bermain di luar negeri, kekuatan mereka sangat berbeda. Lanjut laporan media Vietnam tersebut. Ya, ajang Piala Asia 2027 merupakan turnamen yang digelar dalam kalender resmi FIFA, sehingga Timnas Indonesia dapat menurunkan skuad terbaik mereka. Pemain-pemain seperti Jai Itzes, Kevin Dix, hingga Emil Audero dapat tampil di ajang tersebut. Adapun drawing Piala Asia 2027 dijadwalkan berlangsung pada 11 April 2026 di Arab Saudi, sementara pembagian pot berdasarkan ranking FIFA 1 April ini. Para pemain Timnas Indonesia seperti Dean James dan Justin Hubner diminta untuk mengajukan kembali paspor Belanda. Hal ini bisa memberikan dampak negatif kepada skuad Garuda. Justin Hubner dan Nathan Chue Aon baru selesai membela Timnas Indonesia di FIFA Series 2026. Namun, Dean James batal membela Timnas Indonesia karena masalah pribadi setelah paspornya dipermasalahkan. Laporan NAK Breda terhadap Go Ahead Eagles berujung kepada kasus yang pelik terhadap para pemain naturalisasi non-Uni Eropa. Hubner dan Nathan kini terdampak selagi tim Gaypens telah dibekukan oleh FC Emmen sejak pekan lalu. Kini, KNVB telah mengambil sikap tegas untuk melarang 25 pemain yang paspornya dipermasalahkan. 4 pemain berlabel Timnas Indonesia termasuk di antaranya. Beberapa opsi tengah dieksplor. Salah satu yang diusulkan adalah pengajuan kembali paspor Belanda, sebagaimana diterangkan jurnalis Christian Willaert di ESPN Belanda. Perwakilan yang membujuk mereka harus mengajukan paspor Belanda segera, sehingga selama 10 tahun ke depan mereka bisa bebas bepergian di Eropa dan tidak mengalami masalah dengan izin kerja, katanya. Namun demikian, hal ini bisa berdampak kepada paspor Indonesia mereka. Jika mengajukan kembali paspor Belanda, maka secara otomatis paspor Indonesia juga akan hilang. Nathan Chue Aon, Justin Hubner, tim Gaypens, dan Dean James tak akan bisa lagi membela Timnas Indonesia jika demikian. Hal ini diterangkan oleh media Belanda, The Telegraph. Alternatif lain yang dipertimbangkan adalah agar para pemain yang terlibat mengajukan kembali kewarganegaraan Belanda. Proses ini memakan waktu 3 bulan dalam skenario tercepat. Namun sambil menunggu penyelesaian prosedur tersebut, para ahli hukum percaya bahwa para pemain dapat diberikan izin tinggal sementara yang memungkinkan mereka untuk segera melanjutkan bermain. Kerugian dari jalur ini adalah timbulnya masalah baru terkait bermain untuk tim nasional, ulas The Telegraph. Namun demikian, Willaert mengatakan bahwa ada harapan besar bagi mereka yang terdampak skandal bisa mendapatkan solusinya. Hal yang tengah dieksplor adalah agar mereka tetap bisa bermain untuk tim nasional masing-masing tanpa harus mengikuti aturan pemain non-Uni Eropa. Ada harapan besar bagi mereka yang terdampak skandal Passportgate akan kembali memenuhi syarat bermain dalam beberapa minggu ke depan tanpa harus mengikuti aturan pemain non-Uni Eropa, tulis ESPN Belanda, dikutip Kamis 2 April 2026. Dengan cara itu, mereka tidak perlu memiliki izin kerja dan juga tidak harus memenuhi syarat gaji tinggi, namun tetap bisa bermain untuk negara seperti Indonesia atau Suriname, sambungnya. Gila Erick Thohir akan menaturalisasi pemain-pemain bintang Erling Haaland, Mbappe, Lamine Yamal. Ini sangat-sangat mengejutkan, dikonfirmasi langsung PSSI hari ini. Namun, ada kendala di saat proses naturalisasi. Tonton sampai akhir ya, mari kita bahas faktanya. Dinamika Timnas Indonesia kembali menjadi perbincangan hangat dalam beberapa hari terakhir. Mulai dari polemik administrasi pemain diaspora di Belanda,
hingga respons santai federasi yang menuai sorotan media asing. Di sisi lain, performa Garuda yang terus menunjukkan perkembangan juga memicu antusiasme publik. Bahkan, jadwal terbaru Timnas Indonesia di tahun 2026 ikut menjadi topik yang banyak dicari. Isu administratif yang menimpa pemain diaspora Indonesia di Liga Belanda mulai menimbulkan kekhawatiran serius. Sejumlah pemain disebut mengalami kendala status kewarganegaraan yang berdampak pada posisi mereka sebagai pemain non-Uni Eropa. Federasi Sepak Bola Belanda, KNFB, saat ini tengah melakukan investigasi terhadap puluhan pemain. Keputusan lain yang memicu kontroversi adalah kartu merah untuk Ramadan Sananta yang baru masuk ke lapangan. Serangkaian keputusan ini membuat Timnas Indonesia harus mengakhiri laga dengan kekalahan 0-2. Duet Doni Tripamungkas dan Beckham Putra mulai mencuri perhatian jelang Piala ASEAN 2026. Keduanya disebut-sebut bakal menjadi kunci permainan Timnas Indonesia di tengah keterbatasan skuad. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman mengatakan Doni Tripamungkas dan Beckham Putra bisa menjadi pemain penting Garuda di Piala ASEAN 2026 yang digelar pada 24 Juli sampai 26 Agustus tahun ini. Pernyataan itu muncul setelah kontribusi keduanya dalam ajang FIFA Series 2026. Penampilan Doni dan Beckham dinilai memuaskan saat diturunkan sebagai pemain pengganti dalam laga final melawan Bulgaria. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno dengan atmosfer penuh tekanan. Saya rasa Beckham dan Doni tampil sangat baik dari bangku cadangan. Mereka menunjukkan bahwa untuk Hyundai Cup nanti, mereka bisa menjadi pemain penting. Kepercayaan diri mereka meningkat dalam beberapa hari ini. Mereka mulai memahami gaya bermain kami, kata John Herdman Senin 30 Maret. Kedua pemain ini turun setelah laga berjalan di atas 70 menit, di mana Doni menggantikan Justin Hubner pada menit ke-73. Sementara Beckham masuk menggantikan Joey Pelupesi pada menit ke-79. Masuknya kedua pemain ini membawa energi baru bagi permainan Indonesia. Meski begitu, tim Garuda tetap harus mengakui keunggulan Bulgaria dengan skor tipis 0-1. Herdman mengungkapkan sebenarnya dia mempertimbangkan untuk memainkan keduanya lebih awal. Namun kekuatan fisik lawan menjadi faktor utama dalam pengambilan keputusan tersebut. Apakah saya bisa memasukkan mereka lebih awal? Mungkin iya. Tapi melawan tim dengan gaya fisik, Anda harus memilih momen yang tepat, saat permainan mulai terbuka dan ruang lebih tersedia, ucap pelatih berusia 50 tahun itu. Momentum kebangkitan Doni dan Beckham menjadi angin segar bagi Timnas Indonesia. Terlebih Piala ASEAN 2026 dipastikan tidak masuk kalender resmi FIFA. Situasi ini membuat Indonesia berpotensi tampil tanpa sejumlah pemain diaspora yang berkarir di Eropa. Nama-nama seperti Jai Idzes, Kevin Dix, hingga Calvin Verdong kemungkinan besar absen. Kondisi tersebut membuka peluang besar bagi pemain lokal untuk tampil sebagai tulang punggung tim. Doni dan Beckham pun berada di posisi strategis untuk mengisi kekosongan tersebut. Selain dua nama itu, Rizky Ridho juga menjadi sosok yang tak tergantikan di lini belakang. Penampilannya konsisten dalam dua laga FIFA Series 2026. Di sektor depan, Ramadan Sananta turut mendapat sorotan dari Herdman. Dia bahkan disamakan dengan striker Prancis Olivier Giroud dalam hal peran di dalam sistem permainan. Kombinasi pemain muda dan pengalaman ini menjadi modal penting bagi Indonesia. John Herdman mulai menemukan kerangka tim yang sesuai dengan filosofinya. Di Piala ASEAN, Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja, Singapura, Vietnam, serta pemenang playoff antara Timor Leste melawan Brunei Darussalam. Grup ini diprediksi bakal berlangsung sengit sejak laga pertama. Sepanjang sejarah keikutsertaan, Indonesia memang belum pernah meraih gelar juara. Dari 15 edisi yang diikuti, pencapaian terbaik adalah menjadi runner-up sebanyak 6 kali. Catatan tersebut menjadi motivasi tersendiri bagi generasi baru Timnas Indonesia. Doni Tripamungkas dan Beckham Putra kini berada di garis depan untuk mengubah sejarah. Dengan kepercayaan pelatih dan momentum performa yang terus meningkat, keduanya berpotensi menjadi simbol era baru Garuda. Piala ASEAN 2026 pun bisa menjadi panggung pembuktian bagi duet muda ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengapresiasi perjuangan keras Timnas Indonesia saat melawan Bulgaria di final FIFA Series 2026. Pertandingan Timnas Indonesia vs Bulgaria yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin 30 Maret 2026 malam WIB, berakhir dengan skor 0-1 untuk kemenangan tim tamu. Gol tunggal Bulgaria tercipta dari eksekusi penalti Marin Petkov pada menit ke-38 setelah Kevin Dix melakukan pelanggaran terhadap Zdravko Dimitrov di area terlarang Timnas Indonesia. Timnas Indonesia sebenarnya tampil dominan sepanjang laga dan berhasil mengepung pertahanan Bulgaria yang diasuh Alexander Dimitrov.
Meski demikian, rendahnya efektivitas serangan membuat minimnya tercipta peluang yang berpotensi menjadi gol. Namun permainan skuad Garuda layak dipuji karena mampu membuat tim asal Eropa yang berada di 100 besar dunia kerepotan menahan gempuran dari Ole Romeni dan Kakak. Permainannya juga tadi saya rasa cukup berkelas ya, karena memang kita melawan tim yang tidak kaleng-kaleng, pernah semifinal Piala Dunia tahun 1994. Saat diwawancara media usai pertandingan, Erik menilai dengan banyaknya pemain Bulgaria yang berkiprah di kompetisi Eropa, membuat kualitas permainan tim anggota UEFA itu dianggap berbahaya. Baginya, pertandingan ini menjadi kesempatan yang baik untuk meningkatkan kualitas tim nasional secara keseluruhan. Meskipun hasil 2 pertandingan awal Hartman belum sempurna, Erik tetap memberikan apresiasi atas transformasi yang telah dilakukan pelatih asal Inggris tersebut terhadap permainan tim Garuda. Tentu seperti semua media saksikan, Coach John Hartman sudah berhasil sampai hari ini mentransformasi dan kelihatan permainannya kita cukup baik, jelas Erik. Erick Thohir juga menyatakan rasa syukurnya atas kesuksesan penyelenggaraan FIFA Series 2026 yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu tuan rumah. Ia berharap keberhasilan ini membuka peluang bagi Indonesia untuk dipercaya menjadi tuan rumah dalam turnamen-turnamen FIFA lainnya. Mudah-mudahan dengan penyelenggaraan FIFA Series ini kita juga diberi kesempatan sama FIFA, kalau ada turnamen FIFA lagi yang lain, ya kita dicoba lagi lah. Paling enggak kita sudah coba yang terbaik buat FIFA dan semua tamu-tamu kita. Tadi juga Presiden Bulgaria sangat senang pelayanannya kita semua. Atmosfer yang dihasilkan oleh publik sepak bola di Indonesia juga berhasil memikat hati para pemain dari peserta lain. Meski dalam 2 laga kandang timnas Indonesia tak terlalu ramai, gemuruh di dalam stadion tetap memberikan warna yang berbeda di turnamen ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai pertandingan tak terlalu kecewa dengan hasil yang didapat timnas Indonesia dengan duduk sebagai runner-up FIFA Series 2026. Timnas Indonesia kalah tipis 0-1 dari Bulgaria dalam partai final FIFA Series 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Senin 30 Maret 2026 malam WIB. Gol kemenangan Bulgaria dicetak oleh Marin Petkov pada menit ke-38 melalui sepakan 12 pas. Dengan hasil ini, skuad Garuda harus puas menjadi runner-up FIFA Series 2026. Cukup menarik melihat permainan yang ditunjukkan timnas Indonesia. Secara statistik keseluruhan, pasukan John Hartman bermain lebih banyak menyerang ketimbang Bulgaria. Terlepas dari kekalahan yang ditentukan melalui titik putih, timnas Indonesia cukup impresif selama 90 menit meladeni Bulgaria. Justru Bulgaria lebih banyak tertekan, meski memperagakan permainan efektif dalam lebih banyak menunggu untuk melancarkan serangan balik. Erick Thohir mengatakan timnas Indonesia bisa belajar banyak dari Bulgaria yang bermain lebih efektif dan punya mental juara. Permainannya sudah cukup berkelas. Bulgaria bukan tim kaleng-kaleng, semifinalis Piala Dunia 1994. Memang kesempatan yang bagus untuk meningkatkan kualitas tim nasional Indonesia.